ibu-ibu nih mendoakan orang tua kita, jasa orang tuanya? Nggak ada. Karena kita, Masya Allah, jasa seorang ibu itu luar biasa. Tidak mampu kita membalas jasa orang tua kita, nggak mampu. Ada nggak angkat tangan yang bisa mampu membalas jasa orang tuanya? Nggak ada. Karena kita nggak bisa membalas jasa orang tua, tugas kita hanya mendoakan saja, ya, mendoakan orang tua kita. Kita duduk di majelis ilmu begini nih, Masya Allah, jangan dikira pahalanya nggak berlimpah. Amin. Bekas duduknya ibu-ibu nih, pantatnya ibu-ibu nih, dihitung pahala semua oleh Allah. Amin. Makin gede pantatnya, makin gede pahalanya. Sudah habis waktunya? Oh. Itu pakai bisik-bisik apa katanya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, Nabi Muhammad diperlihatkan kiblat, Nabi Muhammad datang berziarah kubur. Yang ketiga. Saat Isra, Nabi Muhammad dideklarasikan sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin. Saya datang ke masjid namanya Masjid Arwah. Ibu bapak, masjid itu berarti tempat sujud. Maka Isra, Mi'raj itu Allah katakan wasjud waqtarib. Ketika kita sujud, hamba-hambaku sujud, sesungguhnya dia sedang naik menghadap kepadaku, kata Allah. Wasjud waqtarib. Saat sujud itu adalah saat yang terdekat dengan Tuhan. Maka ketika orang sholat, jangan coba-coba dilangkahi depannya. Nggak boleh. Jangankan di Kelapa Gading, di Madinah, di Palestina, di Mekah, di Jordan. Nggak ada kalau kita sholat berani ngelangkahi. Kenapa? Karena diyakini bahwa ketika orang itu sholat, dia sedang berhadap-hadapan dengan Tuhannya. Pakai baju yang rapi, pakai mukena yang terbaik. Kalau ngadep RT, ngadep camat saja kita pakai yang rapi, masa ngadep Tuhan kita pakai kaos oblong doang? Kan begitu. Logikanya begitu. Wasjud waqtarib. Ketika manusia sujud, sesungguhnya dia sedang mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat intinya adalah sujud. Ibadah yang ada sujudnya cuma salat saja. Yang lain tidak ada sujudnya. Haji nggak ada sujudnya. Ibadah puasa apalagi nggak kelihatan ya. Orang puasa sama nggak puasa saya nggak tahu mana yang puasa mana enggak. Karena ibadah puasa itu disebut dengan ibadah sirriyah. Maka nanti di bulan Ramadan itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Kita nggak pernah tahu mana yang puasa, mana yang enggak. Suami kita puasa, apa istri kita puasa atau enggak, kita nggak tahu. Ya, karena yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Muhammad dideklarasikan di sana. Saya sholat di Masjid Arwah namanya, Bu. Masjidnya kecil, di samping Masjid Kibli. Terakhir nanti Masjid Kibli begitu Rasul naik. Masjid Arwah itu sebelum Rasulullah Muhammad naik Mi'raj, Rasul berkata, aku melihat Nabi Musa di atas kuburannya sedang sholat. Aku melihat Nabi Musa wajahnya begini. Aku melihat Nabi Isa diturunkan semua. Ruh para nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, ruh para nabi diturunkan semua. Turun semua. Nabi Isa turun, Nabi Musa turun, Nabi Ibrahim turun, Nabi Harun turun. 124.000 nabi turun semua. Nabi Hizkiel, Armia, Yarmia, Daniel, semua nabi. 124.000 nabi Rasul kenal semua. Wajahnya, rambutnya, hidungnya seperti apa. Rasul ditanya, ya Muhammad, bagaimana wajah Nabi Ibrahim? Nabi menjawab, wajah Nabi Ibrahim lebih mirip dengan aku. Karena Nabi Ibrahim yang selalu mendoakan Rasulullah Muhammad. Maka di dalam salat kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Itu manusia yang sangat luar biasa. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad di Masjid Arwah sebelum naik menghadap Allah, Nabi Muhammad diperintahkan sholat dengan 124.000 nabi dan rasul. Nabi Muhammad semuanya pengen ini. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Muhammad. Kita patut bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai umat Muhammad. Karena umat Muhammad, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Umat yang wasatah, umat yang pertengahan, ibadahnya gampang. Banyak salah kayak apapun, masuk masjid, tobat, langsung diampuni oleh Allah. Kalau umat terdahulu berbuat dosa malamnya, besoknya diperlihatkan. Contoh orang berbuat maksiat, habis begini, besok paginya ditempel di depan pintu rumahnya masing-masing.
Nih Haji Anu habis ini, habis ini, habis ini. Umat Muhammad mana ada? Ditutup, aibnya ditutup, kesalahannya ditutup, apalagi sujud di masjid, bertobat, menangis, memohon kepada Allah, maka tetesan air mata sebesar kepala lalat itu lebih baik taubatnya umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetesan air mata kita ini menghapus dosa-dosa kita. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasul salat dengan status 24.000 nabi dan rasul, 312 rasul di belakang semua. Lalu Rasul diklaim diangkat menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Ustaz, itu kan roh. Iya, bedanya apa dengan kita? Rasul itu kan dikatakan, ini penting. Rasul kan dikatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil." Saya mau tanya, masih wallah alam. Selain Allah itu adalah alam. Yang memberikan rahmat kepada alam adalah Rasulullah Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam ruh, alam arwah, alam malaikat, alam jin, setan bahkan. Ya, setan itu, maaf, ini panjang lagi nanti ceritanya. Ya, ada di cerita saya dimasukkan di El Sinta TV. Nanti saya kultum kemarin sudah syuting sekitar 15 episode saya bagi-bagi dengan kawan-kawan selama bulan suci Ramadan di El Sinta TV ya Bu ya. Jadi kalau wajah saya sering dilihat jangan kaget, ini wajah pasaran. Ibu bapak, ya jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul naik Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan penting di sini. Apa pesannya? Masjid, dari masjid ke masjid. Yang bangun Masjidil Haram Nabi Ibrahim, yang bangun Masjid Aqsa juga Nabi Ibrahim alaihis salam. 50 tahun setelah membangun Masjidil Haram, Nabi Ibrahim membangun Masjid Aqsa, dan Masjid Aqsa ini adalah kiblat pertama. Sebelum para nabi, sebelum Nabi Muhammad menghadap ke arah Ka'bah, Nabi Muhammad salatnya menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Terakhir, inti daripada Isra Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina, dibuka tabir gaibnya, dibuka tabir bagi Rasulullah Muhammad. Rasul diperlihatkan amalan manusia. Rasul masuk ke dalam surga. Rasul melihat ada malaikat yang sedang membangun istana di dalam surga. Rasul diperlihatkan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, manusia umat Muhammad yang beramal soleh, beramal baik, menafkahkan, menginfakkan untuk jalan Allah, maka laksana menanam satu biji, tumbuh 7 tabang terus tidak habis-habis. Lalu Rasul juga tahu mana-mana orang yang suka ghibah. Ada orang yang ghibah, Rasul diperlihatkan. Bahkan setelah dari Isra Mi'raj, Rasulullah Muhammad dibuka tabirnya semua. Ada orang yang sedang makan daging, dipanggil Rasul. Wahai, apakah engkau habis makan daging? Tidak ya Rasul, saya ini orang miskin yang gak pernah makan daging. Tapi di mulutmu ini ada dagingnya. Aku gak pernah makan daging, tapi di mulutmu ini ada dagingnya. Ini sesuai ayat Al-Quran, bahwa orang yang menggibah, menggunjing, ngomongin tetangganya, si anunya bagaikan dia memakan daging, bangkai daging saudaranya sendiri. Rasul tahu. Rasul diperlihatkan surga, Rasul diperlihatkan neraka, Rasul diperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, agar Rasul begitu ditanya, "Ya Muhammad, kau bicara surga, apakah kau pernah lihat surga?" "Ya, bahkan saya masuk ke dalam surga." "Ya Muhammad, kau bicara neraka, bicara ini, bicara ini." Rasul berkata, "Saya menyaksikan ainul yakin." Ada hakul yakin, ada ilmul yakin. Dengan peristiwa Isra Mi'raj, Rasul diperlihatkan ainul yakin, melihat kebesaran, tanda-tanda kebesaran daripada sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jika dibahas sampai habis Isya nggak selesai. Ini udah masuk aslinya waktu Isya nih. Belum? Masih berapa menit lagi? 10 menit lagi. Di rumah saya jam 7:30 kurang dah. Ya. Oh, kurang 3 menit. Baik. Ya. 5 menit lagi. Nambah.